Emang bakal menang Anies Baswedan? Saya bilang bakal menang. Anies Baswedan akan menang 57%, saya bilang gitu kan. Dari mana angka 57% itu? Itu adalah angka kemenangan Anies Baswedan di Jakarta. 57,9% waktu itu. Sudah saya diskon. Bahkan saya diskon sendiri dari hasil surveinya Kedai Kopi yang menyatakan bahwa orang Indonesia 63% ingin perubahan. Tapi buat saya adalah gerakan perubahan itu memang harusnya datang dari kita. Ini bukan gerakannya Anies ini gerakannya rakyat ini. Anda mau berubah atau tidak? Kita harus melanjutkan program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sekarang. Artinya, dia tidak percaya diri bahwa program-programnya itu bagus. Sehingga dia perlu memastikan penggantinya itu melanjutkan programnya. Kalau dia yakin programnya bagus, nggak usah disuruh. Pasti yang melanjutkan ini akan meneruskan. Kan peresmiannya yang baru. Pasti dia happy. Kalau program ini bagus, kita lanjutkan aja peresmian kita. Tapi kalau dia nggak yakin programnya itu bagus, repot itu. Lanjutkan dong program saya. Jadi Bang Iwan, kalau apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan sedikit demi sedikit kita sudah mendengarkan. Perubahan tentang keadilan sosial, bagaimana semua orang merasakan kesetaraan misalnya. Itu dia katakan. Bagaimana dengan ekonomi yang membangun, ekonomi yang mengutamakan demokrasi misalnya. Itu dia sudah utarakan. Jadi justru kita yang mesti membantu untuk menjelaskan itu ke masyarakat. Saya pernah bicara di channel Keren Cadasnya Bang Refli. Bang Refli tanya gini, emang bakal menang Anies Baswedan? Saya bilang bakal menang. Anies Baswedan akan menang 57%, saya bilang gitu kan. Dari mana angka 57% itu? Itu adalah angka kemenangan Anies Baswedan di Jakarta. 57,9% waktu itu. Sudah saya diskon. Bahkan saya diskon sendiri dari hasil surveinya Kedai Kopi yang menyatakan bahwa orang Indonesia 63% ingin perubahan. Dan yang paling penting Bang Iwan, kenapa kami yakin, saya yakin kita akan menang? Karena lawan repot. Lawan itu panik, bingung, bikin gerakan terus-terusan. Selama itu terjadi, artinya kita bisa menang. Tapi kalau kemudian tiba-tiba tidak ada gerakan, mempersilahkan Anies pidato di sana sini, kita mesti khawatir. Tapi selama masih ada gangguan-gangguan, kemarin diganggu tuh, ya kan, dibikin lah acaranya tiba-tiba pindah ke Sentul segala macam gitu. 21 nanti Istora ya? Tenis indoor. Oh sama seperti kemarin, nggak jadi sama. Istora. Nah itu kita manfaatkan untuk itu. Buang Said Didu, Bang Refli, Bang Jensen sudah lebih mudah menjelaskan apa itu perubahan. Tapi buat saya adalah gerakan perubahan itu memang harusnya datang dari kita. Ini bukan gerakannya Anies ini gerakannya rakyat ini. Anda mau berubah atau tidak? Dan kalau kemudian ada yang teriak-teriak, wah
kita harus melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Nah ini saya ngomong nih, ini agak kemana-mana nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bang, silakan. Kita harus melanjutkan program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sekarang. Artinya dia tidak percaya diri bahwa program-programnya itu bagus, sehingga dia perlu memastikan penggantinya itu melanjutkan programnya. Kalau dia yakin programnya bagus, nggak usah disuruh, pasti yang melanjutkan ini akan meneruskan. Kan peresmiannya yang baru, pasti dia happy. Kalau program ini bagus, kita lanjutkan aja peresmian kita. Tapi kalau dia nggak yakin programnya itu bagus, repot itu. Lanjutkan dong program saya. Oh iya. Maaf Pak. Saya tadi berusaha untuk kalem-kalem ya. Itu khusus orang Batak Pak. Yeah. Tapi Sorry. kali ini Pak Henry mungkin sudah terkontaminasi dengan semuanya ya. Bukan, karena maksa betul harus dilanjutkan. Misalnya Bang Jansen ini wali kota, ya, membangun yang bagus lah. Bang Jansen selesai jadi wali kota. Bang Jansen yang minta-minta sama saya pasti. Ada tuh wali kota yang begitu. Bang Hensat, walaupun Bang Hensat sekarang wali kotanya, tapi kan itu yang membangun saya. Nanti kalau peresmian bolehlah saya yang meresmikan juga, minimal datang. Ya, saya kasih nggak? Nggak akan saya kasih. Enak aja. Itu saya yang melanjutkan, kan saya bisa tidak melanjutkan kan. Ada yang sudah jadi menteri kan pulang juga akhirnya meresmikan gitu. Kenapa? Karena peresmian itu penting. Nah kalau ada program yang bagus itu nggak usah diminta-minta untuk dilanjutkan. Apalagi udah ada undang-undangnya, pasti dilanjutkan. Tapi kalau programnya dia sendiri pun agak, aduh bagaimana ini ya, kira-kira ini kalau tidak dilanjutkan akan masalah nggak ini ya? Ini bagaimana dia tiba-tiba minta APBN berapa, itu kan jaminan APBN dan lain-lain, pusing dia. Makanya sebetulnya keinginan untuk melanjutkan pembangunan itu hanya kamuflase saja. Aslinya cuma ingin cari aman supaya nyaman. Kira-kira gitulah Bang Kemal. Jadi kita memang harus siap tuh. Itu makanya saya selalu katakan koalisi kita ini, sering saya katakan begitu, koalisi kita ini gak usah lagi rewel-rewel lah. Itu ini kan tinggal nunggu waktu aja nih mungkin. Kita berharap nggak datang sih. Cobaan ke masing-masing partai gitu dia. Karena memang pilihannya kan cuma dua. Kalau mau menggagalkan itu kan bisa menggagalkan si kandidatnya atau bisa menggagalkan koalisinya, perahunya kan gitu kan. Soal perahu ini kan macam-macam, bisa dilobangi di dermaga gitu sehingga ketika berlayar dia masuk air nggak sampai ke pelabuhan ya. Bisa juga diturunkan paksa dari atas kapal, kan macam-macam itu. Jadi itu makanya saya selalu mengatakan dalam perjuangan sejenis ini Pak, semua punya peran, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang gitu dia. Jadi bahkan kayu bakar sekalipun penting dalam perjuangan seperti ini. Minimal kalau datang malam hari Pak, dia bisa menghangatkan kita. Itu makanya ketika Bang Iwan ini hubungi ada bara api buat diskusi, saya katakan saya akan usahakan hadir. Termasuk saya kemarin juga hadir di acara relawan di Jakarta Selatan ini juga. Saya hadir sudah di banyak titik-titik relawan. Mau itu hanya 5 orang, 10 orang, 100 orang saya hadiri. Karena keyakinan saya itu, jadi kayu bakar sekalipun itu dibutuhkan dalam perjuangan sejenis ini. Minimal ketika malam hari datang, dia kita bakar kemudian menghangatkan tubuh kita gitu. Jadi ya kita terus solid lah, hanya tinggal itu aja jalannya. Jadi solid ya. Kalau ada tantangan datang ke teman-teman relawan, kabari begitu, ya mungkin bantuannya nggak jauh-jauh. Kabari Bung Iwan, dari Bung Iwan mungkin mengabari kita. Kalau kita nggak ada solusi, kita sharing lagi. Itu makanya mungkin kelompok pendukung yang paling agak gampang disentuh itu ya mungkin kita inilah. Ini kan gampang nih. Itu
Jadi untuk teman-teman Partai Umat juga, karena saya lihat sudah ikut masuk dalam gabungan begitu ya, berjuang dengan caranya kan begitu kan, relawan berjuang dengan caranya, kita masing-masing berjuang dengan cara kita. Itu mungkin ya. Oke, terima kasih Bang Jason. Silahkan Bang Henry. Saya pesan boleh ya. Tadi kan bicara tentang perubahan dan lain-lain itu ya. Yang paling kentara kan memang kesenjangan ekonomi lah yang tadi saya sudah sampaikan juga. Dan ada teorinya juga nih Bang Iwan, Aspinall tuh peneliti Australia mengatakan bahwa di Indonesia itu ada demokrasi yang namanya klientisme. 3 kelompok besar, pengusaha, pemerintah, dan politisi sama-sama menjadi kliennya satu sama lain, menyampingkan rakyat seperti ini. Jadi makanya kesenjangan dan demokrasi kerap terjadi. Pesan saya begini kepada para relawan. Kalau 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu penggemar K-pop di Indonesia itu membahas tentang para calon presiden. Ada salah satu opinion maker mereka bilang begini, 3 calon presiden ini Ganjar Pranowo itu dianggapnya memang petugas partai. Pak Prabowo bahasa Koreanya itu saya lupa, injilin kalau nggak salah ya, tukang bully. Anies Baswedan pendukung yang ngeri. Ini kata para zillennials yang menggemari K-pop. Jadi artinya kita ini dikenal sebagai pendukung capres yang menakutkan juga buat mereka tuh. Nah itu artinya kita mesti kasih tahu juga ke teman-teman tuh bahwa kita kembangkan hal yang baik-baik saja. Saya berkali-kali bilang Bang Iwan, bicara politik itu sampai dagu aja, jangan sampai hati. Kalau sampai hati repot. Tapi kalau sampai dagu, Bang Jansen mungkin bisa berdebat keras dengan Adiana Pitupulu pada saat on air. Begitu iklan ketawa-ketawa juga. Kenapa? Karena bicaranya sampai hati aja. Nah, kita menurut saya harus bisa mengedepankan itu. Jadi jangan sampai kemudian dianggap pendukungnya nih ngeri nih, rese, berisik. Gitu ya. Kalau nanti tiba-tiba ada yang nyamar-nyamar jadi pendukungnya Anies terus berisik juga kan kita juga tahu juga gitu kan. Tapi itulah pandangan zillennials. Satu-satunya yang disoroti bukan tentang calon presidennya, bukan tentang personalnya. GP personal. Prabowo tadi personal. Anies pendukungnya yang disoroti, bukan Aniesnya. Jadi artinya itu masukan juga buat kita bagaimana kita juga harus behave juga supaya calon kita nih bisa menang. Kira-kira gitulah.